Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SIM MCFEB. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu materi 2 yang berjudul merancang dan mengembangkan sistem bisnis dalam perusahaan. Sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Salahuddin. Nama saya Andrew Hidayatullah Arif. Dan nama saya Ahmad Ardiansyah Ramadan. Jadi, pokok bahasan dari perancangan sistem bisnis ini adalah latar belakang, pengertian bisnis, pengertian sistem bisnis, jenis sistem bisnis perusahaan, pendekatan SDLC, tahapan SDLC, dan pendekatan pengembangan sistem. Capaian pembelajarannya adalah satu, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian bisnis dan sistem bisnis. Dua, mahasiswa mampu menjelaskan sistem bisnis perusahaan. Tiga, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan SDLC dan tahapannya. Empat, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan pengembangan sistem. Latar belakang dari perancangan sistem bisnis ini adalah sistem bisnis itu berperan penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Karena itu, perusahaan harus merancang dan mengembangkan sistem bisnisnya supaya perusahaan tersebut dapat mencapai tujuannya dan dapat mengungguli kompetitornya. Ya, pertama pengertian bisnis yang akan dijelaskan oleh saya. Next. Menurut Hoopers atau yang biasa dikenal Invesco, Christina Hoopers selaku Chief Global Market Strategist menjelaskan bahwa bisnis merupakan keseluruhan yang kompleks pada bidang-bidang industri dan penjualan. Industri dasar, prosesnya, industri manufaktur, dan jaringan. Asuransi, perbankan, distribusi, transportasi, dan lainnya yang kemudian masuk secara menyeluruh dalam dunia bisnis. Nah, tujuannya ini memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakannya. Next. Sistem bisnis. Pengertian dari sistem bisnis adalah totalitas dari proses dan keteraturan kerja yang terintegrasi dalam manajemen atau organisasi, administrasi, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan sebagainya yang menghasilkan keluaran atau output. Ya, ini ada jenis sistem bisnis perusahaan. Pertama ada ERP atau Enterprise Resource Planning, lalu ada CRM, ada Customer Relationship Management, ada SCM, Supply Chain Management. Next. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang ERP dulu atau Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning itu sistem informasi yang terintegrasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan sistem informasi secara spesifik untuk departemen-departemen yang berbeda dalam suatu perusahaan. Nah, ada Enterprise Resource Planning yaitu lanjutannya. ERP terdiri dari bermacam-macam modul yang disediakan untuk berbagai kebutuhan dalam satu perusahaan. Dari modul untuk keuangan sampai modul untuk proses distribusi. Nah, penggunaan ERP ini juga menjadikan semua sistem di dalam suatu perusahaan menjadi satu sistem yang terintegrasi dengan satu database atau yang bisa dibilang terhubung. Sehingga beberapa departemen menjadi lebih mudah dalam berbagi data dan lebih mudah pula dalam melakukan komunikasi antar sama. Next. Nah, lanjut ke Customer Relationship Management. Customer Relationship Management atau CRM ini merupakan salah satu sarana untuk menjalin hubungan yang berkelanjutan antara perusahaan dengan para stakeholder maupun shareholder lainnya. Saat ini banyak perusahaan yang memanfaatkan CRM ini untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. Dengan memanfaatkan CRM, perusahaan akan mengetahui apa yang diharapkan dan diperlukan pelanggannya, sehingga akan tercipta ikatan emosional yang mampu menciptakan hubungan bisnis yang erat dan terbuka serta komunikasi dua arah di antara mereka. Dengan demikian, kesetiaan pelanggan dapat dipertahankan dan tidak mudah ke lain produk atau merek. Contohnya juga nih, CRM bisa dibilang juga itu feedback. Jadi kita sebagai yang mempunyai perusahaan mempunyai sebuah proses yang bisa memberikan feedback yang bagus ke pelanggan. Nah, itu akan menjadi CRM yang bagus. Lanjut. Ada SCM atau Supply Chain Management. Merupakan suatu sistem yang dapat mengkoordinir proses perpindahan material,
informasi, dan keuangan dalam satu perusahaan. Next. Salah satu faktor yang memerlukan biaya dalam memasarkan produk yaitu manajemen logistik, yang terdiri dari perancangan produk, pengadaan material, ada produksi, pengendalian persediaan, dan penyimpanan barang. Nah, koordinasi yang terjadi ini tidak hanya ada di dalam perusahaan, tetapi juga untuk semua aktivitas di luar perusahaan. Nah, tujuan utama SCM ini adalah agar manajemen kebutuhan persediaan bahan baku menjadi lebih efektif dan efisien. Ya, Ya, akan jadi dilanjutkan lagi oleh teman saya. oke. Sekarang masuk bagian software development life cycle, yaitu SDLC. SDLC itu merupakan suatu urutan dari beberapa proses secara bertahap dalam merancang dan mengembangkan sistem yang dikenal juga sebagai nama Information System Development atau juga Application System Development. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pendekatan SDLC. Ya, ini definisi SDLC dan apa sih kelemahan SDLC? Jadi, kelemahan SDLC itu terlalu boros dalam segi biaya atau waktu. Jadi ketika terjadi perubahan sistem yang udah dikembangin, menyebabkan perubahan kepada tahap-tahap berikutnya. Jadi SDLC itu harus dilaksanakan dengan asumsi setiap tahap itu harus perfect, tidak boleh salah. Kelemahan SDLC yang lainnya juga SDLC merupakan metode dengan pendekatan terstruktur yang mensyaratkan mengikuti semua langkah yang ada. Jika pengembang menginginkan proses pembuatan lebih cepat dengan meniadakan satu atau beberapa langkah, maka hasilnya justru sistem yang dibangun akan gagal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan SDLC. Di sini tahapan SDLC itu ada 5, yaitu perencanaan atau planning, analisis, perancangan atau desain, implementasi, dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Ya, next. Sekarang saya akan yang pertama itu tahap perencanaan atau planning. Jadi tahap perencanaan itu suatu tahap yang berhubungan dengan studi awal untuk membangun sistem baru. Biasanya dilakukan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan apakah sistem tersebut layak untuk dikerjakan dari sisi teknis, operasional, maupun biaya. Ya, next. Nah, di tahap planning itu ada beberapa kegiatan, yaitu yang pertama mengenali dan memastikan masalah, yang kedua menentukan objektif, jadi sistemnya akan bertujuan untuk apa, lalu mengidentifikasikan ruang lingkup sistem, lalu mengatur dan menjalankan studi kelayakan sistem, menyiapkan proposal sistem yang akan dikerjakan, dan yang terakhir membangun mekanisme pengawasan. Selanjutnya ada tahap analisis. Di tahap analisis itu dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memahami sistem yang ada dengan tujuan merancang sistem baru atau memperbaharui sistem. Ya. Nah, di tahap analisis itu terdiri dari yang pertama menganalisa kebutuhan informasi dari end user, lingkungan perusahaan, dan juga jika ada sistem yang sedang digunakan. Selanjutnya dilakukan juga pengorganisasian tim proyek. Selanjutnya menentukan jenis studi sistem yang akan digunakan. Selanjutnya ada lagi menentukan kriteria keamanan sistem. Selanjutnya menentukan sistem backup dan recovery apabila terjadi kesalahan. Lalu terakhir menyiapkan proposal rancangan sistem. Tahap ketiga dari SDLC yaitu perancangan. Pada tahap ini dilakukan desain sistem baru supaya sistem dapat berjalan dengan lebih baik dan diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada serta sedapat mungkin dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan dari masa yang akan datang. Jadi manfaat dari tahap ini adalah memberikan gambaran rancangan atau blueprint yang lengkap sebagai penuntun bagi programmer untuk membangun aplikasinya. Yang keempat yaitu tahap implementasi. Pada tahap ini merupakan kegiatan memperoleh dan mengidentifikasi sumber daya fisik dan konseptual untuk menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Nah, jadi di tahap implementasi itu terdiri dari merencanakan penerapan, mengumumkan penerapan, mendapatkan sumber daya perangkat keras, mendapatkan sumber daya perangkat lunak, menyiapkan database, menyiapkan fasilitas fisik,
training pengguna, dan masuk sistem baru. Yang terakhir adalah tahap pemeliharaan atau maintenance. Di sini sistem sudah diimplementasi, jadi tinggal di maintenance. Nah, dalam penggunaan sistem itu dipandang perlu diadakan pemeliharaan sistem supaya sistem tetap bisa berjalan. Lalu pada tahap ini juga bertujuan untuk memperbaiki kesalahan, menjaga kemutakhiran sistem, dan meningkatkan sistem. Nah, di tahap ini terdiri dari yang pertama, penggunaan sistem baru, pengevaluasian sistem baru, memelihara sistem seperti memperbaiki kesalahan-kesalahan, menjaga agar sistem tetap terupdate, selanjutnya mengembangkan sistem. Ya, selain pendekatan SDLC, pendekatan pengembangan sistem dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan pengembangan sistem klasik dan terstruktur. Pendekatan klasik adalah pendekatan dalam pengembangan sistem yang mengikuti tahapan-tahapan pengembangan sistem atau sistem life cycle tanpa dibekali dengan alat-alat dan teknik-teknik yang memadai. Pendekatan klasik tidak cukup digunakan untuk mengembangkan sistem informasi yang kini semakin kompleks dan dapat menimbulkan permasalahan. Masalah-masalahnya contohnya pengembangan perangkat lunak akan menjadi lebih sulit, biaya perawatan atau pemeliharaan sistem menjadi lebih mahal, kemungkinan kesalahan sistem besar, keberhasilan sistem kurang terjamin, dan masalah dalam penerapan sistem. Lalu ada pendekatan terstruktur. Pendekatan terstruktur akan dilengkapi dengan alat-alat dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Melalui pendekatan struktur, permasalahan yang kompleks dalam organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari produktivitas dan kualitasnya lebih baik atau bebas dari kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.